Pemirsa, kita akan membahas tentang konflik yang tak kunjung usai, konflik Israel-Palestina. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan berbagai generasi, dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di kedua belah pihak. Dua bangsa, satu tanah, dan sejarah panjang perselisihan. Sejak awal abad ke-20, wilayah ini telah menjadi pusat ketegangan dan pertempuran yang tak berkesudahan. Konflik ini selalu menjadi sorotan dunia. Setiap insiden kecil bisa memicu reaksi besar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Memahami akar masalahnya tidaklah mudah. Ada banyak versi sejarah yang saling bertentangan, dan setiap pihak memiliki narasi sendiri yang mereka yakini sebagai kebenaran. Ada cerita sejarah, keyakinan agama, dan intrik politik yang rumit. Masing-masing pihak merasa benar. Keyakinan agama yang mendalam seringkali memperkeruh situasi, membuat kompromi menjadi semakin sulit. Di tengah-tengahnya, rakyat terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang konflik, dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Video ini mengajak kita menyelami konflik ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita bisa melihat bahwa di balik setiap tindakan, ada manusia dengan harapan dan ketakutan. Mari kita telusuri sejarahnya, gali akar masalahnya, dan pikirkan jalan menuju perdamaian yang masih panjang. Setiap lapisan tanah yang digali mengungkapkan cerita baru, memberikan kita wawasan tentang masa lalu yang kompleks. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa ikut serta dalam usaha perdamaian. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun jembatan antara kedua komunitas. Jalannya memang sulit, tapi selalu ada harapan. Setiap langkah kecil menuju perdamaian adalah langkah besar bagi masa ke depan lebih baik. Mengapa konflik ini begitu sulit diselesaikan? Akar masalahnya rumit, melibatkan sejarah, agama, dan perebutan sumber daya. Bagi orang Yahudi, tanah yang sekarang menjadi Israel sangat penting. Tanah yang dijanjikan Tuhan, tempat berdirinya kerajaan Israel kuno. Bagi warga Palestina, tanah ini adalah rumah mereka. Tempat leluhur mereka hidup sejak dulu kala, jauh sebelum Israel berdiri. Keyakinan agama semakin memperumit konflik ini. Yerusalem, kota suci bagi tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, menjadi simbol pertikaian. Perebutan sumber daya, seperti air dan tanah yang subur, semakin memperkeruh suasana. Kedua belah pihak merasa berhak atas sumber daya yang terbatas di wilayah tersebut. Untuk memahami konflik ini, mari kita kembali ke awal abad ke-20. Deklarasi Balfour tahun 1911 oleh Inggris, yang mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, menjadi awal mula. Deklarasi ini memicu banyak orang Yahudi pindah ke Palestina, yang saat itu dikuasai Inggris. Ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab meningkat, berujung pada konflik berdarah tahun 1948. Perang tersebut dimenangkan Israel dan banyak warga Palestina terusir dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau malapetaka dalam sejarah Palestina. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut dalam berbagai bentuk perang, intifada atau perlawanan rakyat Palestina, dan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Konflik Israel-Palestina bukan hanya masalah mereka, tapi juga melibatkan negara-negara lain. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, punya kepentingan di Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai sekutu Israel, memberikan dukungan militer dan politik yang besar. Di sisi lain, negara-negara Arab dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengusulkan solusi dua negara. Campur tangan negara-negara besar seringkali mempersulit usaha perdamaian. Masing-masing negara punya tujuan politik dan ekonomi yang ingin dicapai. Peran media internasional juga berpengaruh. Berita dan cerita yang dibuat media dapat memengaruhi pandangan dunia terhadap konflik ini. Ada beberapa wilayah yang menjadi titik api konflik, yang seringkali memicu kekerasan. Wilayah-wilayah ini menjadi saksi dari berbagai bentrokan yang terjadi antara kelompok-kelompok yang berseteru, menciptakan ketegangan yang terus-menerus. Yerusalem Timur, yang direbut Israel pada tahun 1967, adalah salah satunya. Sejak saat itu, ketegangan di wilayah ini tidak pernah benar-benar mereda, dengan berbagai insiden yang terus terjadi. Kota ini punya tempat-tempat suci bagi tiga agama, dan statusnya masih diperebutkan. Tempat-tempat suci ini termasuk Masjid Al-Aqsa, Tembok Ratapan,
dan Gereja Makam Kudus, yang semuanya memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka, dan telah memindahkan banyak institusi pemerintahan ke kota ini. Mereka melihat Yerusalem sebagai pusat sejarah dan spiritual bangsa Yahudi, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka. Bagi Palestina, Yerusalem Timur adalah simbol perjuangan dan harapan untuk masa depan yang merdeka. Tepi barat, wilayah yang juga diduduki Israel sejak 1967, menjadi pusat dari banyak kontroversi. Wilayah ini adalah rumah bagi jutaan warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan, menjadi lokasi pembangunan permukiman Yahudi. Permukiman ini terus berkembang, meskipun ada banyak protes dan penolakan dari berbagai pihak. Pembangunan ini ditentang oleh masyarakat internasional, yang melihatnya sebagai penghalang bagi perdamaian. Banyak negara dan organisasi internasional yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman ini, dan dianggap melanggar hukum internasional. Menurut hukum internasional, pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki adalah ilegal, namun Israel tetap melanjutkan proyek-proyek ini. Blokade Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas sejak 2007, juga memperburuk keadaan di sana. Blokade ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak warga yang menderita, juga memperburuk keadaan di sana. Kondisi hidup di Gaza sangat sulit, dengan banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akses warga Gaza terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik sangat terbatas. Banyak infrastruktur yang rusak atau tidak berfungsi, membuat kehidupan sehari-hari menjadi tantangan besar. Seperti air bersih dan listrik, sangat terbatas. Krisis ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan solusi yang berkelanjutan masih belum terlihat di Cakrawala. Di balik peta dan angka statistik, ada jutaan manusia yang hidup dalam bayang-bayang konflik. Kehidupan mereka dipenuhi ketidakpastian, ketakutan, dan trauma. Anak-anak Palestina tumbuh dengan menyaksikan kekerasan, kehilangan orang yang mereka sayangi, dan sulit mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, warga Israel hidup dalam ancaman serangan dan teror. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa, baik warga sipil maupun militer. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi trauma psikologis akan membekas seumur hidup. Siklus kekerasan ini harus dihentikan. Generasi mendatang berhak hidup dalam damai, bebas dari ketakutan dan penderitaan akibat konflik berkepanjangan. Usaha perdamaian telah dilakukan selama beberapa dekade, namun jalannya masih panjang dan sulit. Ada banyak hambatan yang harus diatasi, mulai dari kurangnya kepercayaan hingga kepentingan politik. Solusi dua negara yang didukung oleh banyak pihak internasional masih menjadi pilihan yang paling mungkin. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh berbagai faktor, seperti pembangunan permukiman Israel di tepi barat. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Dialog yang jujur dan terbuka, tanpa syarat, harus terus diupayakan. Peran masyarakat, baik di Israel maupun Palestina, sangat penting dalam membangun perdamaian. Inisiatif dari masyarakat, seperti dialog antaragama dan program pertukaran pemuda, dapat menumbuhkan saling pengertian. Konflik Israel-Palestina adalah isu yang kompleks dan rumit. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan berbagai generasi, dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di kedua belah pihak. Tidak ada jawaban mudah atau solusi instan. Setiap upaya untuk mencapai perdamaian seringkali dihadapkan pada tantangan besar, baik dari segi politik, sosial, maupun budaya. Setiap pihak punya cerita dan pandangan mereka sendiri. Bagi sebagian orang, konflik ini adalah perjuangan untuk tanah air dan identitas. Sementara bagi yang lain, ini adalah masalah keamanan dan keberlangsungan hidup. Penting bagi kita untuk membuka diri terhadap beragam pandangan dan menghindari pemikiran yang sempit. Dengan memahami perspektif yang berbeda, kita bisa lebih bijak dalam menilai situasi dan mencari solusi yang adil. Memahami akar masalah, sejarah, dan dinamika konflik adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih baik. Konflik ini tidak hanya tentang perbedaan agama atau etnis, tetapi juga tentang sejarah panjang penjajahan, migrasi, dan klaim tanah. Sebagai bagian dari dunia, kita punya tanggung jawab untuk mendorong perdamaian. Komunitas internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan memberikan dukungan untuk solusi damai. Mendukung dialog,
menolak kekerasan, dan mengusahakan keadilan bagi semua pihak adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita harus mendorong upaya-upaya yang mengedepankan kemanusiaan dan hak asasi. Semoga video ini bisa menjadi awal untuk pembahasan yang lebih dalam dan berarti tentang konflik Israel-Palestina. Dengan berdiskusi, kita bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Jalan menuju perdamaian mungkin masih panjang, tapi harapan akan selalu ada. Setiap langkah kecil menuju dialog dan pemahaman adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih damai dan harmonis. Akar masalah, kenapa Rusia dan Ukraina berperang? Perang ini telah menarik perhatian dunia dan menimbulkan banyak pertanyaan. Perang antara Rusia dan Ukraina bikin dunia kaget. Konflik ini bukan hanya tentang dua negara yang bertikai, tapi juga melibatkan banyak kepentingan global. Tapi apa sih penyebab sebenarnya dari perang yang mengerikan ini? Untuk memahami akar masalahnya, kita harus melihat sejarah panjang dan kompleks antara kedua negara ini. Singkatnya, ini tentang rebutan wilayah, identitas, dan pengaruh di dunia. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan Ukraina telah berselisih tentang batas-batas wilayah dan identitas nasional mereka. Rusia yang dipimpin sama Vladimir Putin, ingin Ukraina tetap di bawah kendalinya. Putin melihat Ukraina sebagai bagian penting dari pengaruh Rusia di kawasan tersebut. Sebaliknya, Ukraina berjuang untuk kebebasannya dan ingin lebih dekat sama negara-negara Barat. Ukraina melihat masa depannya lebih cerah dengan bergabung ke Uni Eropa dan NATO. Konflik ini bukan cuma perang senjata, tapi juga perang cerita dan propaganda. Kedua belah pihak menggunakan media untuk membentuk opini publik dan mendapatkan dukungan internasional. Sejarah panjang antara Rusia dan Ukraina juga memainkan peran besar. Setelah Ukraina merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan antara kedua negara ini seringkali tegang. Ketegangan meningkat pada tahun 2016 dengan protes Euromaidan di Ukraina yang berujung pada penggulingan presiden pro-Rusia dan aneksasi Crimea oleh Rusia. Dunia internasional bereaksi keras terhadap tindakan Rusia, dengan banyak negara memberlakukan sanksi ekonomi dan politik. Selain dampak politik dan ekonomi, perang ini juga membawa penderitaan besar bagi rakyat kedua negara. Ribuan orang kehilangan nyawa dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Upaya untuk mencapai perdamaian terus dilakukan. Namun jalan menuju resolusi masih panjang dan penuh tantangan. Kedua belah pihak harus menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai. Masa depan hubungan Rusia dan Ukraina masih belum pasti. Namun, harapan untuk perdamaian dan stabilitas tetap ada, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Bayangan masa lalu, sejarah konflik yang panjang. Konflik ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari sejarah panjang yang penuh dengan ketegangan dan peristiwa penting. Biar ngerti perang ini, kita harus lihat ke belakang. Kita harus memahami akar dari ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade, bahkan mungkin berabad-abad. Rusia dan Ukraina punya sejarah yang panjang dan rumit. Kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat erat, baik dari segi budaya, bahasa, maupun politik. Namun, hubungan ini juga diwarnai oleh konflik dan perselisihan. Dulu, mereka berdua adalah bagian dari Uni Soviet, tapi Ukraina menyatakan kemerdekaannya di tahun 1991. Kemerdekaan ini menandai awal dari babak baru dalam hubungan mereka, yang sayangnya tidak selalu berjalan mulus. Tapi, hubungan mereka tetap nggak akur, diwarnai sama rebutan wilayah kayak semenanjung Crimea. Crimea adalah wilayah yang strategis dan kaya akan sumber daya, sehingga menjadi rebutan antara kedua negara, dan dukungan Rusia buat kelompok separatis di Ukraina Timur. Dukungan ini menambah ketegangan dan memperburuk situasi, membuat konflik semakin sulit untuk diselesaikan. Kejadian-kejadian ini jadi pemicu perang yang pecah di tahun 2022. Perang ini bukan hanya tentang wilayah, tapi juga tentang identitas, kedaulatan, dan masa depan kedua negara. Dengan memahami sejarah panjang ini, kita bisa lebih mengerti kompleksitas dari konflik yang sedang berlangsung. Upaya untuk mencapai perdamaian telah dilakukan berkali-kali, namun selalu menemui jalan buntu. Diplomasi dan negosiasi seringkali tidak berhasil karena adanya perbedaan pandangan yang sangat mendasar antara kedua belah pihak. Reaksi internasional terhadap konflik ini juga sangat beragam.
Banyak negara yang memberikan sanksi kepada Rusia, sementara yang lain mencoba untuk menjadi penengah dalam upaya mencapai perdamaian. Di tengah konflik ini, krisis kemanusiaan juga tidak bisa diabaikan. Banyak warga sipil yang menjadi korban dan terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara dan organisasi internasional terus mengalir untuk membantu mereka yang terdampak. Meski situasi sangat sulit, harapan dan ketahanan tetap ada di antara rakyat kedua negara. Mereka terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik, berharap suatu hari nanti perdamaian bisa benar-benar tercapai. Sejarah panjang konflik ini mengajarkan kita bahwa perdamaian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Semoga suatu hari nanti, kita bisa melihat akhir dari konflik ini, dan awal dari era baru, yang penuh dengan kedamaian dan kerjasama. Percikan api, penyebab perang pecah di tahun 2022. Perang yang terjadi di tahun 2022 ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang berperan dalam memicu konflik besar ini. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai alasan-alasan yang menyebabkan perang ini pecah. Ada beberapa hal yang bikin perang pecah di tahun 2022. Ketegangan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Berbagai kepentingan politik, ekonomi dan militer saling bertabrakan, menciptakan situasi yang sangat kompleks. Salah satunya adalah keinginan Ukraina buat gabung sama NATO, aliansi militer negara-negara barat. Keinginan ini bukanlah hal baru, namun semakin menguat seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Ukraina dan Rusia. Ukraina melihat NATO sebagai perlindungan dari ancaman Rusia yang semakin nyata. Rusia melihat ini sebagai ancaman serius dan minta jaminan keamanan dari Barat. Bagi Rusia, ekspansi NATO ke timur dianggap sebagai upaya untuk mengepung dan melemahkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Rusia merasa terancam dan menuntut jaminan bahwa NATO tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota. Putin juga bilang kalau Ukraina dipimpin sama neo-Nazi dan ingin membersihkan negara itu dari Nazi. Pernyataan ini menambah ketegangan dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Putin menggunakan narasi ini untuk membenarkan tindakan militernya di mata rakyat Rusia dan dunia internasional. Pernyataan ini ditolak sama Ukraina dan Barat yang menganggapnya sebagai propaganda untuk membenarkan serangan Rusia. Ukraina dan negara-negara Barat menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya digunakan sebagai alasan untuk melakukan agresi militer. Mereka melihat tindakan Rusia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini terus dilakukan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Berbagai pertemuan dan negosiasi telah diadakan, namun ketegangan tetap tinggi. Kedua belah pihak masih belum menemukan titik temu yang bisa mengakhiri konflik ini. Dampak perang ini sangat dirasakan oleh warga sipil. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan nyawa. Krisis kemanusiaan yang terjadi semakin memperburuk situasi dan menambah penderitaan rakyat. Respon internasional terhadap konflik ini juga beragam. Beberapa negara mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan militer dan kemanusiaan, sementara yang lain mencoba untuk tetap netral atau mendukung Rusia. Situasi ini menciptakan dinamika geopolitik yang rumit dan mempengaruhi hubungan internasional di berbagai belahan dunia. Prospek perdamaian masih belum jelas. Meskipun ada harapan bahwa konflik ini bisa diselesaikan melalui jalur diplomatik, namun jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Panggung dunia, negara-negara yang terlibat dan pengaruhnya. Perang ini nggak cuma melibatkan Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat dan negara-negara NATO ngasih bantuan militer dan dukungan dana buat Ukraina. Uni Eropa ngasih sanksi ekonomi yang berat buat Rusia. Negara-negara lain, kayak China dan India, milih untuk nggak memihak, tapi tetap punya pengaruh yang besar dalam konflik ini. Perang ini udah bikin perpecahan geopolitik yang dalam di seluruh dunia. Medan perang, informasi, propaganda dan perang cerita. Perang ini juga terjadi di dunia maya. Rusia dan Ukraina sama-sama melancarkan kampanye propaganda untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat dunia. Media sosial penuh sama disinformasi dan berita bohong. Penting banget buat kita untuk hati-hati dalam menerima informasi dan selalu cek sumber berita yang kita baca.
Dampak global, guncangan ekonomi dan krisis kemanusiaan. Perang ini udah bikin dunia gempar, harga energi dan makanan naik drastis, memicu inflasi dan krisis pangan di banyak negara. Jutaan warga Ukraina terpaksa ngungsi, menciptakan krisis kemanusiaan yang besar. Perang ini juga ngancam keamanan dunia, meningkatkan risiko perang yang lebih besar dan meluas. Solidaritas internasional, bantuan dan dukungan untuk Ukraina. Di tengah kehancuran, kita bisa lihat gelombang solidaritas global untuk Ukraina. Negara-negara, organisasi internasional, dan orang-orang dari seluruh dunia ngasih bantuan kemanusiaan, dukungan dana, dan bantuan militer buat Ukraina. Para sukarelawan dari berbagai negara datang ke Ukraina untuk membantu perang dan ngasih bantuan ke para pengungsi. Menuju perdamaian, upaya diplomasi dan masa depan konflik. Meskipun perang masih berlangsung, ada upaya diplomatik yang terus dilakuin buat mengakhiri konflik ini. Tapi jalan menuju perdamaian masih panjang dan berliku. Masa depan konflik ini masih belum jelas. Apakah akan ada perjanjian damai, atau perang ini akan terus berlanjut dan menimbulkan lebih banyak penderitaan? Hikmah konflik, pelajaran penting untuk dunia. Perang di Ukraina adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya nggak pernah terjadi. Konflik ini ngajarin kita tentang pentingnya diplomasi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai. Ini juga ngingetin kita tentang betapa rapuhnya perdamaian dan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan global. Kita semua punya peran untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Myanmar, negeri yang terkenal dengan pagoda emas dan lembah Zamrud, sayangnya sedang diselimuti kegelapan. Negara yang pernah menjadi simbol kedamaian dan keindahan, kini berubah menjadi medan pertempuran antara harapan dan keputusasaan. Sejak Februari 2021, negara ini telah disandera oleh kudeta militer. Demokrasi yang rapuh hancur di bawah kekuasaan otoriter. Kudeta ini tidak hanya menghancurkan struktur politik, tetapi juga menghancurkan harapan jutaan orang yang mendambakan kebebasan dan keadilan. Jalanan yang dulunya ramai dengan kehidupan, kini menjadi tempat protes dan perlawanan. Udara dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Setiap sudut kota menjadi saksi bisu dari perjuangan rakyat yang tidak kenal lelah, meskipun ancaman selalu mengintai. Junta militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah melancarkan tindakan keras brutal terhadap rakyatnya sendiri. Mereka menggunakan kekuatan tanpa ampun untuk membungkam suara-suara yang menuntut perubahan, menciptakan atmosfer teror yang mencekam. Para pengunjuk rasa damai, termasuk mahasiswa, biksu, dan warga sipil biasa, telah menghadapi peluru tajam, penangkapan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa. Mereka yang berani berbicara seringkali menjadi target, dipaksa untuk memilih antara diam atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Internet, jalur kehidupan ke dunia luar, seringkali diputus, menjerumuskan negara ke dalam pemadaman informasi yang mengerikan. Tanpa akses ke informasi, rakyat Myanmar terisolasi, tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, atau bahkan dengan sesama warga negara mereka. Situasi di Myanmar adalah pengingat nyata tentang betapa rapuhnya kebebasan dan mahalnya harga yang harus dibayar untuk diam. Setiap hari, hak asasi manusia dilanggar, dan kebebasan yang pernah dianggap remeh kini menjadi impian yang jauh dari jangkauan. Ini adalah kisah tentang ketahanan dalam menghadapi penindasan. Tentang orang-orang biasa yang mempertaruhkan segalanya untuk hak menentukan masa depan mereka sendiri. Mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa, meskipun tahu bahwa perjuangan mereka mungkin tidak akan segera membuahkan hasil. Ini adalah seruan untuk bertindak bagi komunitas internasional, untuk berdiri bersama rakyat Myanmar, dan menuntut diakhirinya kekerasan dan kembalinya demokrasi. Dukungan global sangat penting untuk memberikan tekanan pada rezim militer, dan menunjukkan bahwa dunia tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus berlanjut. Di berbagai belahan dunia, orang-orang berkumpul untuk menunjukkan solidaritas mereka dengan rakyat Myanmar. Demonstrasi dan kampanye kesadaran diadakan untuk menyoroti penderitaan yang dialami, dan untuk menuntut tindakan nyata dari pemerintah dan organisasi internasional. Meskipun situasi saat ini suram, harapan tetap ada. Rakyat Myanmar terus berjuang, percaya bahwa suatu hari nanti, mereka akan meraih kembali kebebasan dan keadilan yang mereka impikan.
Ini adalah kisah tentang keberanian, ketahanan, dan harapan yang tidak pernah padam. Mas Gunning Bay Tripsing masih menderita penertame. Untuk memahami krisis Myanmar saat ini, kita harus menelusuri masa lalunya yang penuh gejolak. Selama beberapa dekade, negara ini telah terjebak dalam siklus konflik etnis dan pemerintahan militer, warisan yang terus membayangi masa kini. Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1948. Namun, euforia kemerdekaan ini berumur pendek. Ketegangan etnis yang membara di bawah permukaan segera meletus menjadi konflik terbuka. Tatmadaw, yang dibentuk sebagai pelindung negara yang baru merdeka, dengan cepat terlibat dalam konflik ini, seringkali memanfaatkannya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win merebut kendali pemerintahan dalam kudeta, mengantarkan era kediktatoran militer yang akan berlangsung selama lebih dari setengah abad. Tatmadaw memberlakukan sensor yang ketat, menekan perbedaan pendapat dengan tangan besi, dan menjalankan kebijakan Burmanisasi yang berupaya memaksakan budaya Bamar yang dominan pada berbagai kelompok etnis di negara itu. Kudeta 2021 bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan puncak dari cengkeraman Tatmadaw yang tak kunjung padam. Tatmadaw, yang telah lama menjadi kekuatan dominan di Myanmar, telah berulang kali menunjukkan ketidakmampuannya untuk melepaskan kendali atas kekuasaan. Setelah eksperimen singkat dengan demokrasi, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (LD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan kemenangan telak dalam pemilihan umum 2020, harapan rakyat Myanmar untuk masa depan yang lebih demokratis tampak cerah. Kemenangan ini mencerminkan keinginan kuat rakyat untuk perubahan dan reformasi. Namun, militer menolak untuk menerima hasilnya. Mereka mengklaim bahwa pemilihan tersebut penuh dengan kecurangan, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan ini. Penolakan ini menunjukkan ketidakmampuan militer untuk menerima kehendak rakyat. Menuduh adanya kecurangan pemilih yang meluas, Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat tinggi NLD lainnya, secara efektif merebut kendali pemerintahan. Penahanan ini dilakukan dengan cara yang sangat dramatis, di tengah malam, dan tanpa peringatan, meninggalkan rakyat Myanmar dalam keadaan terkejut dan marah. Perebutan kekuasaan yang terang-terangan ini memicu kecaman luas dari komunitas internasional, dan memicu gelombang protes di seluruh Myanmar. Negara-negara di seluruh dunia mengutuk tindakan militer, dan menyerukan pemulihan demokrasi. Protes yang terjadi di berbagai kota di Myanmar menunjukkan keberanian rakyat yang menolak untuk tunduk pada tirani. Tanggapan junta cepat dan brutal. Mereka menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan demonstrasi damai, menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan demi mempertahankan kekuasaan. Pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, menewaskan ratusan dan melukai ribuan lainnya. Tindakan ini menunjukkan betapa jauh militer bersedia pergi untuk mempertahankan kendali mereka, bahkan jika itu berarti menumpahkan darah rakyat mereka sendiri. Penangkapan sewenang-wenang menjadi hal biasa, menargetkan aktivis, jurnalis, dan siapapun yang dicurigai menentang rezim militer. Banyak dari mereka yang ditangkap mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di penjara. Internet dimatikan, menjerumuskan negara ke dalam kegelapan, dan mempersulit mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi di lapangan. Pemadaman ini dirancang untuk membungkam suara-suara oposisi dan mengisolasi rakyat Myanmar dari dunia luar, membuat mereka semakin rentan terhadap penindasan militer. Nasib Muslim Rohingya, kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan di Myanmar, telah menjadi babak yang sangat tragis dalam sejarah negara itu. Mereka adalah salah satu kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, mengalami diskriminasi dan persekusi sistematis selama beberapa dekade. Rohingya telah ditolak kewarganegaraannya, kebebasan bergerak, dan akses terhadap layanan dasar. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, seringkali tanpa akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Pada tahun 2017, Tatmadaw melancarkan tindakan keras brutal terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine, yang ditandai dengan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang meluas.
Serangan ini menyebabkan ribuan orang tewas dan banyak desa dihancurkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan kekejaman tersebut sebagai contoh nyata dari pembersihan etnis, dengan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Tempat mereka masih terlantar di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Kondisi di kamp-kamp ini sangat buruk, dengan kekurangan makanan, air bersih, dan fasilitas sanitasi. Krisis Rohingya memicu kemarahan internasional dan seruan untuk pertanggungjawaban. Banyak negara dan organisasi internasional mengecam tindakan Myanmar dan menyerukan agar para pelaku kekejaman diadili. Pengadilan Kriminal Internasional ICC membuka penyelidikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Rohingya. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan membawa para pelaku ke pengadilan. Namun, junta telah membantah melakukan kesalahan dan menolak untuk bekerja sama dengan ICC, menyoroti tantangan dalam mencapai keadilan dan pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan di Myanmar. Meskipun demikian, upaya untuk mencari keadilan terus berlanjut, dengan banyak aktivis dan organisasi hak asasi manusia yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa suara Rohingya didengar dan hak-hak mereka dihormati. Krisis ini juga menyoroti perlunya solusi jangka panjang untuk masalah kewarganegaraan dan hak asasi manusia di Myanmar. Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan dan sikap pemerintah, Rohingya akan terus menghadapi diskriminasi dan persekusi. Komunitas internasional harus terus menekan Myanmar untuk menghormati hak-hak semua warganya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi mereka yang telah menderita. Negeri yang terpecah Yaman dalam krisis. Yaman, sebuah negara yang terletak di ujung selatan semenanjung Arab, dikenal dengan sejarah kuno dan budayanya yang kaya. Sayangnya, selama hampir 1 dekade, Yaman telah dilanda perang saudara yang brutal. Konflik ini telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam bencana kemanusiaan, membuat jutaan orang menghadapi kelaparan, pengungsian, dan penyakit. Jalan-jalan di Sana'a, ibu kota Yaman yang dulu ramai, kini dipenuhi bekas-bekas konflik. Sebuah pengingat nyata akan perjuangan yang sedang berlangsung. Kisah Yaman adalah kisah yang tragis, sebuah pengingat akan dampak buruk konflik terhadap kehidupan masyarakat biasa. Wajah-wajah konflik, pemberontak Houthi dan pemerintah Yaman. Di inti konflik Yaman terdapat 2 kekuatan utama, pemberontak Houthi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Yaman. Gerakan Houthi yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah, mewakili sebagian besar penduduk Muslim Syiah Zaidi Yaman. Mereka muncul dari gerakan pemberontakan yang lebih kecil pada awal tahun 2000-an, dan telah berkembang menjadi kekuatan militer yang signifikan. Mereka telah menguasai ibu kota, Sana'a, dan sebagian besar Yaman Utara sejak tahun 2014. Penguasaan ini memberikan mereka kendali atas wilayah yang strategis dan sumber daya penting. Houthi mengklaim berjuang melawan korupsi dan pengaruh asing. Mereka menuduh pemerintah Yaman korup dan terlalu dipengaruhi oleh kekuatan luar, terutama Arab Saudi dan Amerika Serikat. Di sisi lain adalah pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi. Pemerintah ini diakui oleh komunitas internasional sebagai pemerintahan yang sah. Pemerintah yang didukung oleh koalisi yang dipimpin Saudi berjuang untuk mempertahankan kendali di bagian lain negara itu. Koalisi ini telah melakukan intervensi militer sejak tahun 2016 dengan tujuan mengembalikan Hadi ke kekuasaan dan mengalahkan Houthi. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang mengungsi dan banyak yang menghadapi kelaparan dan penyakit. Upaya perdamaian terus dilakukan, tetapi jalan menuju resolusi masih panjang dan penuh tantangan. Akar pemberontakan, mengapa Yaman berperang? Konflik di Yaman sangatlah kompleks, dengan akar sejarah, politik, dan ekonomi yang dalam yang memicu api konflik. Sejarah panjang Yaman penuh dengan ketegangan dan perselisihan yang telah membentuk dinamika politik negara ini selama beberapa dekade. Houthi yang berasal dari provinsi Sa'ada Utara telah lama merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat. Kelompok ini merasa bahwa mereka tidak mendapatkan representasi yang adil dalam pemerintahan dan bahwa kebutuhan mereka sering diabaikan.
Mereka menuduh pemerintah melakukan korupsi, diskriminasi, dan salah urus sumber daya negara. Tuduhan ini bukan tanpa dasar karena banyak laporan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Penemuan minyak pada tahun 1980-an memperburuk ketegangan yang ada antara utara dan selatan, yang semakin memperumit lanskap politik. Sumber daya minyak yang melimpah menjadi sumber konflik baru, dengan berbagai kelompok yang berusaha menguasai dan memanfaatkan kekayaan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Kebangkitan musim semi Arab pada tahun 2011 memicu protes yang meluas di Yaman, menuntut reformasi politik dan diakhirinya korupsi. Gelombang protes ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat Yaman terhadap pemerintah mereka. Namun, protes ini dengan cepat meningkat menjadi konflik bersenjata, menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan. Ketidakstabilan politik dan sosial yang dihasilkan dari konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Yaman, dengan banyak yang kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Konflik ini juga menarik perhatian internasional dengan berbagai negara dan organisasi yang berusaha mencari solusi untuk mengakhiri kekerasan dan memulihkan perdamaian di Yaman. Garis waktu gejolak konflik Houthi Yaman sepanjang tahun. Konflik yang sedang berlangsung di Yaman meningkat pada tahun 2014 ketika pemberontak Houthi memanfaatkan kekosongan politik, merebut kendali Sana'a, memaksa pemerintah Yaman untuk melarikan diri. Pemberontak Houthi yang berasal dari kelompok minoritas Zaidi Shia merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat dan mulai mengorganisir perlawanan bersenjata. Pengambilalihan ini menandai titik balik dalam konflik. Sana'a, ibu kota Yaman, menjadi pusat kekuasaan baru bagi Houthi yang kemudian memperluas pengaruh mereka ke wilayah lain di negara itu. Pada tahun 2015, Arab Saudi yang khawatir dengan kebangkitan kelompok yang mereka anggap selaras dengan Iran, melakukan intervensi militer, membentuk koalisi dengan negara-negara Teluk lainnya. Mereka melancarkan operasi militer besar-besaran yang disebut Operation Decisive Storm untuk mengembalikan pemerintahan yang diakui secara internasional, yang menyebabkan perang saudara besar-besaran. Konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi dan ribuan lainnya tewas. Koalisi yang dipimpin Saudi melancarkan serangan udara terhadap posisi Houthi yang semakin meningkatkan konflik. Serangan udara ini seringkali menargetkan infrastruktur penting, memperburuk kondisi kehidupan warga sipil. Meskipun telah bertahun-tahun berperang dan berbagai upaya pembicaraan damai, termasuk mediasi oleh PBB dan negara-negara lain, solusi yang langgeng tetap sulit dipahami. Tantangan dalam mencapai perdamaian mencakup perbedaan ideologi, kepentingan regional, dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang bertikai. Bagian 5, Panggung Internasional, Pengaruh Asing dalam Krisis Yaman. Konflik di Yaman telah menjadi perang proksi, dengan kekuatan regional dan internasional memainkan peran penting. Arab Saudi, yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, mendukung pemerintah Yaman. Iran, di sisi lain, dituduh memberikan dukungan keuangan dan militer kepada pemberontak Houthi, meskipun Teheran membantah tuduhan tersebut. Keterlibatan aktor eksternal telah memperburuk konflik, membuatnya semakin sulit untuk menemukan penyelesaian damai. Aliran senjata dan pejuang asing ke Yaman telah memicu kekerasan, memperpanjang penderitaan rakyat Yaman. Bagian 6, Negara yang membutuhkan korban manusia dari konflik. Konflik di Yaman telah memicu krisis kemanusiaan dengan skala yang dahsyat. Jutaan warga Yaman menghadapi kelaparan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkannya sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Pengeboman yang tak henti-hentinya ditambah dengan blokade yang diberlakukan oleh koalisi yang dipimpin Saudi telah melumpuhkan infrastruktur negara, sehingga sulit untuk menilai Tuhan sehingga mereka sangat membuka. Romus kita skojol mentumbas dan kredit berdipimpin oleh ini sesikatan. Bagian 7, Perjuangan untuk Perdamaian. Bisakah pertempuran dihentikan? Terlepas dari tantangan yang sangat besar, upaya untuk menemukan solusi damai untuk konflik Yaman terus berlanjut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah secara aktif terlibat dalam mediasi antara pihak-pihak yang bertikai, yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata dan memulai proses politik. Beberapa putaran pembicaraan damai telah berlangsung, tetapi mencari kesepakatan yang Inggris terbukti sangat sulit. Ketidakpercayaan antara pihak ditambah sida konflik terus menghambat kemajuan. Bagian 8, masa depan Yaman, jalan tidak pasti ke depan. Masa depan Yaman masih belum pasti. Konflik yang sedang berlangsung telah berdampak buruk pada negara tersebut, membuat ekonominya hancur dan tatanan sosialnya hancur. Membangun kembali Yaman setelah bertahun-tahun perang akan menjadi tugas yang sangat besar, yang membutuhkan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, baik di dalam maupun luar negeri. Komunitas internasional harus memprioritaskan bantuan kemanusiaan, menyediakan pasokan penting dan dukungan kepada jutaan orang yang terkena dampak krisis. Bagian 9, seruan untuk bertindak. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu Yaman? Krisis di Yaman membutuhkan perhatian dan tindakan global. Individu, organisasi, dan pemerintah di seluruh dunia dapat berperan dalam meringankan penderitaan rakyat Yaman. Meningkatkan kesadaran tentang krisis, menyumbang ke organisasi bantuan terkemuka yang bekerja di lapangan, dan mengadvokasi solusi politik adalah langkah-langkah penting. Dengan memperkuat suara rakyat Yaman dan menuntut diakhirinya kekerasan, kita dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih damai dan penuh harapan bagi Yaman. Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah salah satu yang paling penting di dunia. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama dan persaingan, dengan potensi untuk membentuk tatanan global selama beberapa dekade mendatang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aspek persaingan dalam hubungan ini menjadi semakin menonjol, yang menyebabkan banyak orang berbicara tentang perang dingin baru antara kedua negara adidaya tersebut. Taiwan mungkin adalah isu paling sensitif dalam hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. Pulau ini telah menjadi titik panas geopolitik selama beberapa dekade. Dengan kedua negara besar ini memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang masa depannya, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, yang pada akhirnya harus disatukan kembali dengan daratan, dengan paksa jika perlu. Pemerintah Tiongkok telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan, menunjukkan kekuatan dan tekad mereka untuk mengklaim pulau tersebut. Amerika Serikat, meskipun secara resmi mengakui kebijakan satu Tiongkok, telah berkomitmen untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri. Ini termasuk penjualan senjata canggih dan pelatihan militer untuk pasukan Taiwan, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan pulau tersebut. Setiap langkah Tiongkok untuk menegaskan kendalinya atas Taiwan kemungkinan akan memicu krisis besar dengan potensi untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik militer. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi kawasan Asia Pasifik, tetapi juga memiliki implikasi global, mengingat pentingnya Taiwan dalam rantai pasokan teknologi dan ekonomi dunia. Taiwan adalah pusat teknologi global, terutama dalam produksi semikonduktor yang vital bagi banyak industri. Setiap gangguan di Taiwan dapat menyebabkan dampak besar pada ekonomi global, membuat stabilitas di kawasan ini menjadi sangat penting bagi banyak negara. Komunitas internasional terus memantau situasi ini dengan cermat, dengan banyak negara menyerukan dialog dan penyelesaian damai untuk menghindari konflik yang lebih luas. Namun, dengan meningkatnya ketegangan, masa depan Taiwan tetap tidak pasti dan menjadi salah satu isu paling kritis dalam politik global saat ini. Akar dari persaingan Amerika Serikat-Tiongkok dapat ditelusuri kembali ke Perang Dingin, ketika kedua negara berada di pihak yang berlawanan dari kesenjangan ideologis. Amerika Serikat dengan sistem kapitalisnya dan Tiongkok dengan ideologi komunisnya seringkali berhadapan dalam berbagai konflik global. Setelah periode pemulihan hubungan pada tahun 1970-an dan 1990-an, yang ditandai dengan kunjungan Presiden Nixon ke Tiongkok dan pembukaan hubungan diplomatik, hubungan kembali memburuk setelah penumpasan lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Insiden ini menimbulkan kecaman internasional dan memperburuk pandangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok.
Runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya yang memperkuat posisinya di panggung dunia. Tetapi kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok yang semakin besar semakin menantang dominasi itu. Tiongkok mulai memperluas pengaruhnya di Asia dan sekitarnya, serta meningkatkan investasi di teknologi dan militer, yang mengarah pada rasa persaingan yang baru. Latihan militer yang tegang antara kedua negara menjadi pemandangan umum, mencerminkan ketegangan yang terus meningkat. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga pada stabilitas global. Persaingan Amerika Serikat-Tiongkok sedang berlangsung dengan latar belakang perubahan dinamika kekuatan global yang terus berubah dan berkembang. Negara-negara lain mengamati dengan cermat, menyadari bahwa setiap langkah yang diambil oleh dua kekuatan besar ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan global. Mereka berusaha untuk menavigasi kompleksitas lanskap geopolitik baru ini. Beberapa negara, seperti Jepang, Australia, dan India, telah menyelaraskan diri mereka lebih dekat dengan Amerika Serikat, mencari perlindungan dan keuntungan strategis dari aliansi ini. Sementara yang lain, seperti Rusia dan Pakistan, telah memperkuat hubungan mereka dengan Tiongkok, melihat peluang untuk memperluas pengaruh mereka di bawah naungan kekuatan Tiongkok. Banyak negara ragu-ragu untuk memilih pihak, menyadari risiko yang terlibat dalam berpihak pada satu kekuatan besar. Mereka lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan kedua negara adidaya tersebut, berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan mereka di tengah ketegangan yang meningkat. Negara-negara di ASEAN dan Uni Eropa misalnya, seringkali mengadopsi pendekatan diplomatik yang hati-hati, berusaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dan politik dari kedua belah pihak. Di Timur Tengah dan Afrika, negara-negara juga menghadapi dilema serupa, mencoba untuk menavigasi hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam dunia yang semakin terhubung, peran pemain global lainnya menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan mendorong kerjasama internasional. Terlepas dari ketegangan saat ini, ada bidang-bidang di mana Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kepentingan bersama. Perubahan iklim, pandemi global, dan proliferasi nuklir adalah semua tantangan transnasional yang memerlukan kerjasama untuk ditangani secara efektif. Apakah kedua negara dapat mengatasi persaingan mereka untuk bekerja sama dalam isu-isu global yang mendesak ini? Masih harus dilihat. Masa depan planet ini mungkin bergantung padanya. Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok adalah kompleks dan beragam. Ini adalah hubungan yang menentang kategorisasi yang mudah dan akan terus berkembang dengan cara yang tidak terduga. Mengelola persaingan ini secara bertanggung jawab sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas global di abad ke-21. Dialog, diplomasi, dan kemauan untuk menemukan titik temu akan sangat penting untuk menavigasi hubungan yang menantang tetapi penting ini.